Seperti yang kita tahu bahwa manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik. Jadi dalam hal ini manajemen konflik itu adalah yang mengatur di mana pihak yang pro dan yang kontra untuk dapat dipertemukan untuk mencari solusi yang terbaik, sehingga dalam hal ini pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi ataupun kelompok kepentingan. Jika pihak terkait pro ataupun kontra, maka dalam hal ini dapat dikomunikasikan terlebih dahulu untuk mendapatkan titik temu. Seperti yang kita tahu bahwa manajemen konflik di dalam sebuah konflik karena adanya sebuah perbedaan pendapat, sehingga perbedaan pendapat dapat menimbulkan suatu kekerasan. Kekerasan ini didasarkan karena adanya sebuah perbedaan pendapat baik yang pro ataupun yang kontra, sehingga dengan begitu dapat menimbulkan suatu kerusuhan. Kerusuhan ini terjadi karena sebuah perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan sebuah permasalahan yang dapat terjadi atau dapat muncul. Namun dalam hal ini konflik juga bukan berarti sebuah permasalahan yang berujung pada sebuah kekerasan saja. Namun tidak semua konflik itu didasarkan pada sebuah kekerasan. Lalu jika melihat pada sebuah konflik yang terjadi di Desa Cadasari dengan warga masyarakat terkait adanya sebuah pendirian perusahaan air, di mana dalam hal ini implementasi peraturan daerah RT RW Kabupaten Pandeglang menghadapi banyak kendala. Kendala di sini karena adanya sebuah pihak yang tidak setuju dengan pihak yang setuju, sehingga konflik antara warga dengan perusahaan di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang itu menimbulkan beberapa permasalahan yang mendapatkan dampak terhadap masyarakat, sehingga dalam hal ini tujuan kami untuk meneliti yaitu untuk mengidentifikasi konflik terkait perebutan sumber daya air pihak terkait dan juga solusi alternatif untuk melihat dan menganalisis penyebab kegagalan pemerintah Pandeglang dalam melaksanakan kebijakan tata ruang di Pandeglang. Ruang memiliki karakteristik interaktif yang berasal dari investor, pengusaha, negara, pemerintahan, dan masyarakat, sehingga munculnya konflik konsentrasi antara aktor dalam praktek tata ruang. Konflik sumber daya air yang terjadi di Desa Cadasari yang berlokasi di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Desa Cadasari dipimpin oleh kepala desa yang bernama Yusuf, yang merupakan sosok dari kalangan para jawara. Kepemimpinannya sudah berlangsung selama 2 periode. Keberadaan Yusuf sebagai kepala desa menandakan bahwa eksistensi jawara masih diakui oleh masyarakat sebagai sosok yang layak memimpin dalam instansi formal, khususnya pemerintahan di Kabupaten Pandeglang. Pengembangan keagamaan, khususnya agama Islam di Desa Cadasari sangatlah pesat karena merupakan pintu masuknya menuju pesantren yang terkenal di Provinsi Banten, yaitu pesantren tradisional yang dipimpin oleh almarhum Abuya Damyati yang kemudian digandeng oleh Abuya Mutadin yang berlokasi di Kampung Cidahu, Desa Tanagara. Abuya Damyati dan Abuya Mutadin lebih dikenal tinggal di Desa Cadasari karena lokasi pesantrennya yang berdampingan langsung dengan kampung bangun masjid yang terletak di Desa Cadasari. Termasuk Desa Cadasari termasuk desa yang berada di perkotaan yang belum menunjukkan tingkat kesejahteraan warganya jika dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan warga desa di desa lainnya di Kecamatan Cadasari. Kondisi tersebut menjadikan keinginan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya cukup tinggi, sehingga pertimbangan ekonomi dalam pengambilan keputusan menjadi pilihan utama yang akan menjadi bahan pertimbangan analisis kepentingan, ideologi, dan aktor dalam konflik sumber daya air. Fungsi air bukan hanya untuk kesejahteraan sosial masyarakat, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi sektor privat, khususnya di industri minuman, sehingga diperebutkan. Salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya air yang sangat melimpah atau sangat besar adalah di Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Konflik
konflik yang terjadi antara warga dan perusahaan dimulai ketika perusahaan mulai melakukan investasi air di Kampung Keramat Musola, Desa Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Izin pengolahan air yang dilakukan oleh perusahaan juga disetujui oleh Bupati. Aktor tokoh agama. Keberadaan perusahaan bukan hanya ditolak oleh warga, tetapi juga ditolak oleh para tokoh agama, khususnya para kiai dari kalangan pesantren tradisional atau salaf yang tergabung dalam organisasi Jamiatul Muslimin. Penolakan keras tersebut karena berdampak langsung kelangkaan air yang sudah dirasakan langsung oleh pesantren yang berada di sekitar perusahaan. Aktor swasta juga perusahaan berpandang bahwa keberadaannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pandeglang. Perusahaan sudah bersedia membantu warga di sekitar lokasi jika keberadaannya akan memberikan dampak buruk atau berdampak ke berkurangnya air yang dibutuhkan oleh warga. Dan juga perusahaan tersebut memprioritaskan rekrutmen tenaga kerjaan di masyarakat sekitar perusahaan, khususnya di Desa Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Alternatif penyelesaian konflik pertarungan dari pihak yang setuju dengan pihak yang menolak investasi perusahaan tersebut menunjukkan bahwa perebutan sumber daya air serta pengaruh antara kiai dan tokoh masyarakat masih sangat besar. Para kiai kini sebagai pemimpin informal masyarakat dan juga para jawara yang menduduki jabatan formal di pemerintahan seperti kepala desa dan Bupati Pandeglang yang merupakan keturunan para jawara. Dengan begitu, seperti yang kita tahu bahwa dalam hal ini kegagalan terjadi karena adanya beberapa permasalahan, diantaranya ada yang pro dan juga ada yang kontra, di mana yang pro merupakan bagian dari aparatur desa Cadasari dan juga pemerintah daerah yang menyetujui dan meng-ACC terkait pendirian perusahaan air, sedangkan pihak yang setuju didasarkan pada masyarakat, kiai dan juga santri serta ulama-ulama yang tidak setuju terkait adanya sebuah pendirian perusahaan air. Karena bagi masyarakat yang tidak setuju jika perusahaan air tersebut didirikan, maka akan berdampak terhadap masyarakat dengan adanya sebuah permasalahan kekeringan air di daerah masyarakat dan juga seperti yang kita tahu bahwa perusahaan air tersebut bukan milik daerah Pandeglang sendiri, namun dimiliki oleh orang luar, sehingga konflik-konflik terjadi karena tidak adanya sinkronasi antara warga masyarakat dengan pihak perusahaan. Kemudian dalam hal ini pihak yang setuju atau yang pro didasarkan oleh aparatur desa dan juga pemerintah daerah serta masyarakat yang berharap untuk dapat bekerja di perusahaan air tersebut, di mana dalam hal ini pemerintah daerah tidak melihat peraturan RT RW yang telah diberlakukan oleh pemerintah Pandeglang, sehingga konflik tersebut muncul karena banyaknya problematika yang menyebabkan masyarakat tidak menyetujui dan menggagalkan perusahaan air tersebut untuk didirikan. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa seharusnya pemerintah Pandeglang menjadi sebuah regulator atau mediator untuk menyelesaikan suatu konflik terkait pendirian perusahaan air. Namun seperti yang kita tahu bahwa pemerintah daerah malah cenderung lebih menyetujui dan lebih pro terhadap perusahaan, sehingga konflik tersebut muncul karena masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah daerah dan juga aparatur desa karena telah menyetujui terkait adanya sebuah pendirian perusahaan air. Sehingga dalam hal itu kita tahu bahwa pemerintah daerah tidak menunjukkan kebijakan tata ruang, namun mereka lebih mengedepankan terhadap
Mereka lebih mengedepankan terhadap kepentingan sekelompok elit atau kelompok pemilik perusahaan dan para kolega, serta lebih mengutamakan terhadap elit oligarki tanpa memikirkan dampak dan juga memikirkan terhadap masyarakat yang terkena dampak tersebut.